Filipina. Oh, umpan cepat. Terlepas kita lihat. Dan gol! Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Nathan Joon makin tak sabar bela Timnas Indonesia. Dapat kode perpanjangan kontrak, Sintayong alihkan perhatian ke babak kedua kualifikasi. Dan Irak kirim mata-mata untuk pantau Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia baru saja mengakhiri laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebagaimana diketahui, lawan Timnas Indonesia ini merupakan tim asal Asia Tenggara, yakni Brunei Darussalam. Di laga ini, Sintayong tak mengeluarkan kekuatan penuhnya, di mana pelatih asal Korea Selatan ini memasang pemain lapisnya. Walaupun tak menggunakan kekuatan penuh, berkat kecerdasan Sintayong memborbardir Brunei Darussalam, skuad Garuda berhasil menang dengan skor yang cukup telak, yakni 6-0. Gol-gol tersebut dicetak oleh Hoki Caraka pada menit ke-6 dan 44, Egy Maulana Fikri pada menit ke-42, gol penalti dari Witan pada menit ke-47, Rizky Ridho pada menit ke-63, dan gol penutup dicetak oleh Ramadan Sananta pada menit ke-82. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda bakal berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Laga tersebut akan dilaksanakan pada November bulan depan. Timnas Indonesia arahan Sintayong berhasil menang telak di leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda Muda menang dengan skor 6-0. Skor tersebut sama dengan skor Timnas Indonesia di leg pertama. Total tim arahan Sintayong itu berhasil mencetak 12 gol dan mencatatkan clean sheet. Dengan kemenangan tersebut, Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi laga kualifikasi babak kedua Piala Dunia Zona Asia pada November mendatang. Terlepas dari hasil ini, beberapa momen laga semalam tak luput dari sorotan supporter Timnas Indonesia. Di antaranya yakni Hoki Caraka akhirnya pecah telur ketika dipercaya Sintayong untuk menjadi ujung tombak Timnas Indonesia. Di mana sebelumnya pemain berusia 19 tahun itu tampil kurang apik di leg pertama, namun berhasil membuktikan diri di leg kedua. Pemain jebolan Garuda Select ini berhasil mencetak 2 gol di laga bergengsi tersebut. Selanjutnya, ada momen di mana bek kiri Timnas Indonesia, Sain Patinama, tampil cukup impresif di laga semalam. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini bahkan memiliki 3 kesempatan apik di laga tersebut. Namun sayangnya, Sain gagal mencetak gol. Walau begitu, penampilannya patut diacungi jempol. Selain itu, ada pemain yang tampil apik di laga semalam. Sandy Walsh berhasil mencetak assist perdananya untuk Timnas Indonesia. Di laga ini, Ramadan Sananta dinilai juga menampilkan permainan yang apik. Walaupun bermain sebagai pemain pengganti, Sananta berhasil mencetak gol untuk menutup kemenangan Timnas Indonesia. Tak sedikit supporter Timnas menyebutnya dengan sebutan Super Sub. Selain pemain Timnas Indonesia yang disorot, supporter Garuda juga menyoroti pemain Brunei Darussalam, di mana skuad arahan Mario Rivera justru sering mencederai pemain Timnas di menit-menit akhir. Selain itu, hasil ini juga membungkam kesombongan pelatih asal Spanyol tersebut. Terlepas dari hasil pertandingan semalam, supporter Timnas juga menyoroti angle kamera pertandingan, di mana di laga tersebut dinilai kurang profesional. Sebagaimana diketahui, salah satu pemain keturunan yakni Nathan Joon menjadi pusat perhatian publik tanah air usai dirinya datang langsung ke Stadion GBK beberapa waktu lalu. Dirinya pun menerima sambutan hangat dari supporter. Selain itu, bek berusia 21 tahun tersebut juga diperkenalkan Erick Thohir ke Presiden Jokowi. Diakui Nathan, supporter yang ada di Stadion GBK lalu sangat riuh. Hal tersebut membuat pemain Swansea City itu termotivasi untuk segera membela lambang Garuda di dada. Tentu dengan kedatangan pemain berdarah Indonesia Belanda itu membuat kekuatan tim arahan Sintayong semakin solid.
Nathan Joaon sendiri diprediksi akan diproses bebarengan dengan pemain yang sedang meniti karir di Italia, yakni JIZ. Salah satu pemain keturunan saat ini tengah berjuang untuk kembali menyandang status warga negara Indonesia. Ex-utusan PSSI, Hamdan Hamedan saat ini memang sedang membantu Cyrus Margono untuk memproses perpindahan kewarganegaraannya dari Amerika Serikat ke WNI. Hamdan menyebut bahwa yang dijalani pemain berposisi sebagai kiper itu bukanlah naturalisasi, melainkan melalui jalur surat keterangan keimigrasian yang secara syarat dipenuhi oleh pemain berusia 21 tahun tersebut. Di samping itu, meski belum ada ketertarikan dari timnas Indonesia untuk memakai tenaga Cyrus Margono, hal itu tidak mempengaruhi proses kepengurusan perpindahan kewarganegaraan ini. Sebelumnya, Cyrus Margono sempat melakukan komunikasi dengan pelatih kiper timnas Indonesia, akan tetapi hingga saat ini belum ada kepastian terkait potensi pemanggilan Cyrus Margono ke timnas Indonesia. Di samping itu, beberapa supporter timnas Indonesia memang penasaran dengan aksi penjaga gawang Panathinaikos B tersebut jika berseragam merah putih. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia saat ini terus mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang. Arhan Kakak dan kawan-kawan dijadwalkan berlatih dan beruji coba di sana hingga 23 Oktober mendatang. Dalam persiapan menghadapi Piala Dunia U17 itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mendatangi skuad Garuda Asia ke Jerman. Tak hanya memantau latihan, ia juga memberikan suntikan motivasi kepada para pemain. Suntikan motivasi dari Zainuddin Amali menjadi bukti keseriusan PSSI untuk membentuk timnas U17 yang tangguh. Apalagi ada sejumlah pemain keturunan yang turut bergabung. Zainuddin Amali pun menambahkan jika para pemain diharuskan tampil maksimal agar tidak membuat malu di hadapan publik sendiri. Zainuddin Amali sendiri cukup optimis dengan perkembangan timnas U17. Ia berharap tim ini terus berkembang hingga dalam kondisi 100% pada Piala Dunia U17 2023 mendatang. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja menghadapi leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Lawan skuad Garuda sendiri ialah tim yang berasal dari Asia Tenggara juga, yakni Brunei Darussalam. Dalam melakukan leg kedua ini, ada hal menarik yang menghampiri timnas Indonesia. Menurut salah satu pengamat sepak bola kondang tanah air, yakni Bung Ropan menyebutkan bahwa timnas Irak mengirim mata-mata untuk memantau pergerakan Sintayong dan anak didiknya. Hal itu nampaknya bukan hal yang tabu, sebab timnas Indonesia sebelumnya berpotensi menjadi penghuni grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Di samping itu, skuad Garuda sendiri akhir-akhir ini tampil cukup impresif di tangan Sintayong. Dan tentu bisa menjadi batu sandungan tim lain di grup tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara terkait persiapannya menghadapi laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan ini belak-belakan bahwa dirinya sudah memikirkan pertandingan putaran kedua melawan Vietnam, Irak, dan Filipina ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam. Bukan meremehkan Brunei, namun Sintayong sendiri percaya diri bahwa anak asuhnya lolos ke babak berikutnya. Apalagi di leg pertama mereka mengandaskan Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Sintayong menyebut bahwa tim Merah Putih sudah mulai fokus di pertandingan November mendatang. Sebagaimana diketahui, untuk putaran kedua ini bakal berlangsung mulai 16 November 2023 hingga Juni tahun depan. Striker timnas Indonesia ternyata memecahkan rekor apik di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Striker tersebut tak lain dan tak bukan ialah Dimas Derajat. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 25 tahun itu berhasil mencetak hat-trick ketika timnas Indonesia bersua di leg pertama melawan Brunei Darussalam. Ia mengulang rekor yang belum pernah dipatahkan penyerang lokal manapun selama 15 tahun. Kali terakhir hal itu tercipta pada 2008 silam, tepatnya pada bulan Agustus saat timnas Indonesia menghadapi Kamboja. Skuad Garuda menang telak dengan skor 7-0 di mana 4 gol saat itu diborong oleh si Piton Budi Sudarsono. Selain itu, ada fakta menarik lain yang juga menghampiri pemain Persikabo 1973 ini.
Dimas Derajat merupakan satu-satunya pemain jebolan timnas Indonesia yang berhasil menjuarai AFF U19 2013 yang masih bertahan hingga saat ini. Hal itu membuktikan sang pemain memiliki kapasitas yang spesial, walaupun beberapa waktu lalu dinilai kurang memberikan impact ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tiba-tiba mengunggah foto di Instagram pribadinya dengan menyematkan keterangan berupa ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan juga Menpora Dito Aryo Tejo. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba STY mengucapkan terima kasih kepada 3 tokoh penting Republik ini? Apakah ini ada hubungannya dengan perpanjangan kontrak sang pelatih? Kontrak pelatih 53 tahun itu akan berakhir hingga Juni 2024. Sejauh ini, PSSI hanya memberikan perpanjangan 6 bulan dari sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023. Sempat beredar kabar STY akan mendapatkan perpanjangan kontrak 3 tahun lagi. Namun, hingga kini belum ada kejelasan soal tersebut. Supporter timnas Indonesia pun berharap kontrak Sintayong juga segera diperpanjang. Prestasi pelatih asal Korea Selatan itu pun sudah tak bisa dipandang sebelah mata. Dirinya berhasil mendongkrak timnas Indonesia yang tidak bisa diraih pelatih timnas sebelumnya.